Yang bisa melembutkan hanyalah hati Allah. Allah lah yang melembutkan hati manusia, sehingga karena kesamaan fitrah mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pertemukan mereka di bawah pohon ini, kemudian saling bertanya dan mencari solusinya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajab idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah engkau mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua itu dan yang mempunyai rakim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Allah Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Maka kami tiup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika anak-anak muda ini berkumpul di bawah pohon, kemudian akhirnya ketahuan bahwa mereka tidak ikut ihtifal perayaan kerajaan, akhirnya mereka pun ditangkap. Kemudian ditanya, apa gerangan anda tidak mengikuti perayaan raja kami, menyembah berhala-berhala kami? Subhanallah, Allah berikan keberanian kepada anak-anak muda, dan ini perlu dicontohkan. Ashabul kahfi bukan nabi, mereka bukan para nabi, mereka bukan para rasul, tapi Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka ujian seperti yang diberikan para nabi dan rasul. Keteguhan mereka luar biasa. Maka ini pelajaran bagi anak-anak muda di zaman sekarang. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Syabun nasha'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh di atas ibadah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti Ashabul Kahfi. Mereka disebut fityah, Ashabul Kahfi. Ketika kemudian dipanggil oleh raja, kemudian ditanya alasannya, maka mereka mengatakan, Rabbuna Rabbus samawati wal ardh, lan nad'u min dunihi ilahan laqad kulna idan syatata, haula qaumuna taqadu min dunihi alihatan laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri di hadapan sang penguasa zalim, sang penguasa musyrik, kemudian mereka melakukan pembelaan. Apa yang mereka katakan? Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, bukan berhala-berhala itu, bukan bintang bulan. Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalaulah kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Mereka itu kaum yang kami telah jadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Subhanallah, keberanian anak muda ini mendakwahkan dakwah tauhid di depan penguasa zalim, penguasa musyrik, penguasa kafir. Subhanallah, afdalul jihad kalimatul haq inda sultanil jair. Seafdal-afdalnya jihad, kata Rasul, adalah mengucapkan kalimat yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Karena raja ini diktator. Raja ini diktator. Dakyanus ketika itu raja yang diktator, memaksakan orang untuk menyembah berhala. Tapi anak muda ini tetap saja mengatakan kulil haq walau kana murra. Katakan kebenaran itu pahit rasanya, karena tahu konsekuensinya. Kalau mereka menentang raja, mereka sudah tahu. Tapi subhanallah, Allah takdirkan raja ini tidak langsung membunuh anak-anak muda yang menyelisih agama rajanya ini.
tidak mau menyembah berhala, tidak mau menyembah bintang dan matahari, dan tetap mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi diberikan satu kesempatan 3 hari untuk berfikir. Kalau mereka selama 3 hari mau merubah keyakinan mereka dari tauhid menuju syirik, dari ketaatan kepada Allah akhirnya taat kepada berhala, maka mereka akan diberikan jabatan tinggi, diberikan kedudukan. Tapi apa yang terjadi? 3 hari itu digunakan untuk lari, digunakan untuk kabur, menghindari ancaman raja. Karena mereka tahu konsekuensinya, mereka akan dibunuh. Akhirnya mereka pun lari sejauh mungkin dari kerajaan itu. Mereka lari ke gunung dan bukit, dan Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan mereka menemukan sebuah gua. Dari sinilah kisah Ashabul Kahfi dimulai. Mereka masuk ke dalam gua. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di sini, Allah mengatakan, "Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada." Maka kami tutup telinga mereka dalam gua itu selama beberapa tahun. Allah tidurkan di situ. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Kahfi berbeda dengan Al-Ghar. Kalau Nabi SAW ketika tahannud, menyendiri sebelum diangkatnya menjadi Nabi dan Rasul selama 3 tahun, di usia 37 sampai di usia 40 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kemudian masuk ke dalam gua, maka gua yang dipakai Nabi SAW bukan Al-Kahfi tetapi Al-Ghar, maka disebut Ghira Hira, gua Hira, karena memang tidak dalam, hanya lubang kecil. Beda dengan Al-Kahfi, ini lubang besar, dalam, maka disebut Al-Kahfi. Jadi gua yang besar, gua yang dalam itu disebut Al-Kahfi. Tapi kalau kecil, lubang kecil, tidak terlalu dalam, tidak terlalu besar, maka bahasa Arab disebut Al-Ghar.